Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Mari, hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Persiapkan diri kita untuk kita memuji menyembah Tuhan. Kita meninggikan Dia, mengagungkan namanya. Nama di atas segala nama, Yesus Tuhan yang patut kita puji dan kita sembah. Mari kita naikkan pujian yang berkata, Bapa, ku datang di sini. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau naikkan pujian kami, nyanyi haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa-Ku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapa, kami datang kepadamu, haleluya. Kami menyembah-Mu, menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Kami nyanyi haleluya Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, Kau ajaib perkasa bagi kami Tuhan. Perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Haleluya. Mari kembali naikkan pujian ini. Katakan, Bapa, kami datang padamu. Haleluya. Kami menyembah-Mu di sini. Bapa-Ku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagi kami Tuhan. Haleluya. Kami tidak takut karena Kau ada bersama dengan kami Tuhan. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyi haleluya. Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Engkau hebat, Engkau perkasa bagi kami Tuhan. Perbuatanmu, haleluya. Nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa
Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang hebat, yang dahsyat seperti Engkau Tuhan. Bahwa Engkau yang mengenal hati kami, Engkau yang mengerti keberadaan kami Tuhan hari lepas hari. Terima kasih sudah menjadi Allah dan Bapa kami yang luar biasa. Kami boleh melalui hari-hari kami dengan pertolongan Tuhan. Dan saat ini kami boleh menikmati hadirat-Mu lewat ibadah yang ada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini Tuhan, biarlah Roh-Mu yang bekerja Tuhan di dalam setiap kami pribadi lepas pribadi. Dari awalnya Tuhan, ibadah kami ini sampai akhirnya. Nama Tuhan saja dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur dan kami siap untuk memuji, membesarkan nama-Mu, untuk beribadah di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah, meninggikan Tuhan, mengagungkan namanya, Allah yang besar, Allah yang penuh kuasa. Di seluruh dunia Roh Allah bekerja. Biarlah Roh Kudus itu terus bekerja dalam kehidupan kita. Naikkan pujian ini. Di seluruh dunia Roh Allah bekerja. Di seluruh dunia seperti Nabi bersabda. Di seluruh dunia ada ilham Roh yang heran tentang kemuliaan Tuhan, seperti air menutup lautan. Di seluruh dunia Roh Allah bekerja. Di seluruh dunia seperti Nabi bersabda. Di seluruh dunia ada ilham Roh yang heran tentang kemuliaan Tuhan, seperti air menutup lautan. Sekali lagi, di seluruh dunia. Di seluruh dunia Biar Roh Allah terus bekerja. di seluruh dunia seperti Nabi bersabda. Di seluruh dunia ada ilham Roh yang heran tentang kemuliaan Tuhan, seperti air menutup lautan. Haleluya, ku tahu Roh Allah ada di sini. Roh Allah ada di sini. Ku lihat perubahan dalam tiap wajah. Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi, karena Roh Allah ada di sini. Haleluya, ku tahu Roh Allah ada di sini. Allah ada di sini. Ku lihat perubahan dalam tiap wajah. Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi, karena Roh Allah ada di sini. Haleluya. Ku tahu Roh Allah ada di sini. Haleluya, haleluya. Lihat perubahan dalam tiap wajah. Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi, karena Roh Allah ada di sini. Bila kuasa sorga, Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi, karena Roh Allah ada di sini. kesukaan
sorga yang kau beri. Haleluya, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita punya roh Allah yang hidup. Kita punya roh Allah yang memulihkan kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari minta terus Roh Kudus itu bekerja memenuhi kehidupan kita. Haleluya. Mari sama-sama kita naikkan pujian yang berkata, Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Amin. Jadikan Jadikan hidup kami, Tuhan, alat-Mu dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya. Kita punya roh Allah yang hidup, yang mau pemenuhi hidup kita. Haleluya. Penuhi kami terus ya Tuhan dengan roh itu. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan-Mu. Urapan ke atasku, Oh, membangkitkan kuasa-Mu. roh Allah yang hidup. Roh Allah yang hidup Penuhi kami terus Tuhan. Penuhi kami roh. Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. sekali lagi membebaskan. Haleluya. Membebaskan hidup-hidup kami yang terbelenggu. Haleluya. Pulihkan kami Tuhan. Mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya.
Haleluya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, mengagungkan namanya. Tiba saatnya kita akan kembali dengar firman Tuhan, kembali diisi oleh kebenaran itu. Mari persiapkan diri kita untuk kita dengar firman-Mu. Haleluya. Naikkan pujian yang berkata, Roh-Mu yang hidup penuhiku, Roh-Mu yang kudus urapiku. Haleluya. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku Tuhan. pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Mari semuanya sambil kita angkat tangan kita buka hati kita kepada Tuhan. Untuk Buka hati buat jamahan roh itu bekerja terus dalam hidup. di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Haleluya. Kami rindu terus kuasa itu bekerja dalam hidup kami. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, datang urapiku. Ku siap terima kuasa-Mu, hidupku bagi-Mu. Mari semuanya Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. kami buka hati kami Tuhan. Buka Buka hati kami, hidup kami, untuk roh itu terus bekerja dalam hidup kami. Jamaah kami yang kudus, di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. di altar-Mu kami menyembah-Mu Tuhan. Menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami berharga sebagai anak-anak Tuhan. Kami boleh berlayak di hadapan-Mu, memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji memuliakan Engkau Tuhan lewat puji-pujian kami. Hati kami siap untuk kami diisi lagi oleh kebenaran firman-Mu. Hati kami siap untuk diurapi lagi Tuhan oleh kebenaran firman-Mu dan kuasa Roh Kudus itu dalam kehidupan
kehidupan kami. Karena itulah yang kami perlu dalam kehidupan kami hari-hari ini Tuhan. Dalam menjalani hari-hari kami yang semakin hari semakin jahat ini. Kami perlu firman-Mu, kami perlu Roh Kudus-Mu. Karena itu Tuhan, bekerjalah lebih lagi dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, hati kami terbuka dengan lebar untuk kebenaran firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu, Engkau urapi kami semua yang akan duduk diam untuk kami dengar firman-Mu. Dan kami percaya Roh Kudus-Mu itu memampukan setiap kami untuk kami melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami siap untuk kami dengar firman Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, kita ada lagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Dan kita akan terus menikmati hadirat Tuhan yang akan terus memberkati kehidupan kita. Terlebih lagi di dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Untuk Roh itu memenuhi, menolong kehidupan kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kesempatan ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diberikan judul kepada kita semua, yaitu Roh Kudus perantara orang percaya. Roh Kudus, Roh Allah itu menjadi perantara bagi Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya. Puji Tuhan, firman Tuhan pada kesempatan ini kita akan lihat dan renungkan di dalam Roma pasal yang ke-8, Roma pasal yang ke-8 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-27. Roma 8 ayat 26 sampai dengan 27. Firman Tuhan berkata, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Bapa memberikan Roh Kudus. Ada janji Bapa bahwa orang-orang percaya akan menerima Roh Kudus. Jadi Bapa memberikan Roh Kudus bagi orang-orang yang meminta kepadanya. Bagi setiap kita yang meminta untuk Roh Allah itu, Roh Kudus itu memenuhi kita sampai dikatakan kata memenuhi, membaptis itu mengisi penuh semua ruangan di dalam hidup kita terisi penuh. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Bapa memberikan Roh Kudus bagi orang yang meminta kepadanya. Sebelumnya Yesus berkata bahwa terlebih baik dia harus pergi. Terlebih baik dia pergi ke sorga, tetapi bukan untuk meninggalkan kita. Tidak menyia-nyiakan kita saudara. Tetapi dikatakan terlebih baik dia pergi ke sorga untuk menyiapkan tempat bagi kita. Untuk menyiapkan tempat bagi kita. Ya saudara yang dikasih oleh Tuhan, seperti yang dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-14, mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Saya bacakan buat kita semua. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyiapkan tempat bagimu. Dan apabila aku pergi
ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Yesus berkata, terlebih baik dia pergi ke sorga untuk menyiapkan tempat bagi kita. Dan ketika dia pergi, saudara, dia tidak biarkan kita sendiri, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan di sorga juga Yesus menjadi juru syafaat kita. Yesus menjadi juru syafaat kita seperti yang dikatakan di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 34. Kristus Yesus telah mati. Ya, Kristus Yesus yang telah mati. Bahkan yang lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Dia menjadi pembela bagi kita. Dia menjadi juru syafaat bagi kita. Dia menjadi pendoa bagi kita yang masih ada di muka bumi ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kemudian saudara, maksud Yesus juga pergi, dia tidak tinggalkan kita, dia berikan Roh Kudus sebagai penolong yang lain bagi kita. Penolong yang lain bukan kualitasnya kurang, saudara. Ya, penolong yang lain itu punya kualitas yang sama. Seperti mana Allah Bapa, Allah Anak, yaitu Yesus, Allah Roh Kudus itu juga adalah pribadi Allah. Ya, yang dimana kuasanya sama, saudara. Kuasanya sama, kehadirannya sama, dan sama kekalnya. Ya, penolong yang lain bukan sesuatu yang berkurang dari kualitas, kemahakuasaan, kehadiran, kehebatan Yesus, saudara. Tetapi Roh Allah itu adalah Yesus adalah pribadi Allah sendiri juga, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Seperti dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 16. Roh Kudus menjadi penolong yang lain. Ya, dikatakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Roh Kudus diberikan bagi kita yang ada hidup di zaman Roh Kudus ini, di akhir zaman ini, saudara. Roh Kudus menjadi penolong bagi kita. Penolong bagi kita yang masih tinggal di muka bumi ini untuk bukan sementara, saudara, tetapi untuk selama-lamanya dikatakan. Ya, puji Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang ketiga yang diberikan kepada orang-orang percaya. Yang diberikan kepada orang-orang yang datang meminta, berdoa, bersekutu, yang lapar, haus akan hadirnya Roh Kudus itu dalam hidup kita. Seperti para murid, saudara, ketika Yesus sudah naik ke sorga, mereka harus menantikan, mereka harus bersekutu, berdoa, dan meminta Roh itu memenuhi mereka. Di dalam Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-13 sampai 14, saya bacakan buat kita semua. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Ayat 14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Kemudian di ayat yang pasal yang kedua, mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Ketika tiba hari Pantekosta, semua orang percaya berkumpul
di suatu tempat, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi yang seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, dan lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus, Roh Allah yang suci itu diberikan kepada orang-orang yang datang memintanya, berlapar haus akan Dia, dan berdoa bersekutu. Oleh sebab itu, terus berikan hatimu saudara untuk terhubung kepada Tuhan, untuk terus datang berdoa, meminta, mengharapkan, berlapar haus akan kehadiran Roh Allah itu memenuhi kehidupan kita. Puji Tuhan. Tema kita Roh Kudus perantara bagi orang-orang percaya. Perantara artinya saudara penghubung. Penghubung, Roh Kudus bertindak sebagai penghubung, penolong, penengah, pembela kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dia menjadi penghubung, dia menjadi penolong, penengah, bahkan pembela. Roh Kudus sebagai Parakletos, dia juga juru syafaat kita. Kalau tadi saya katakan di awal, Yesus naik ke sorga, dia menyediakan tempat buat kita. Dia juga menjadi juru syafaat, pendoa syafaat untuk kita di dalam dunia ini. Terus mempertahankan iman saudara, dan di muka bumi ini, di bumi menjadi pendoa syafaat kita. Ya saudara, juru syafaat kita, Parakletos itu, yaitu Roh Kudus. Artinya, ya, Parakletos itu artinya seorang pribadi yang mendampingi terdakwa, ya, dan membela terdakwa itu. Saudara, kehidupan kita perlu Roh Kudus membela, menolong, dan memberi kemenangan bagi kita. Puji Tuhan. Ya, Roh Kudus tinggal dalam diri orang-orang percaya untuk menyampaikan tadi, kembali kepada ayat pokok kita. Dia menolong kita, dia menjadi penghubung bagi kita dengan Allah Bapa di sorga. Dikatakan dia menyampaikan keluhan-keluhan doa kepada Allah ketika orang percaya. Ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dalam keadaan lemah. Kita harus akui bahwa kehidupan kita banyak kali lemah saudara. Ya, banyak kali lemah karena kurangnya kapasitas kita, kurangnya kekuatan kita menanggung persoalan masalah, dan kurangnya keadaan kita untuk mengerti apa yang terbaik buat hidup kita. Oleh sebab itulah saudara, bahkan dikatakan saat kita berdoa, dia pun menjadi perantara, penolong kita untuk menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan itu kepada Allah Bapa di sorga. Perantara inilah yang menguatkan kita semua, yang menguatkan orang percaya di dalam doa. Ya, banyak kali ketika kita berdoa saudara, sudah tidak ada kata-kata lagi yang keluar. Banyak kali ketika kehidupan kita itu ditindis oleh beban persoalan masalah, ditekan oleh banyak keadaan saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita datang berdoa, hanya datang dengan terdiam. Hanya keluar satu kata saja, padahal ada begitu banyak ribuan persoalan yang sedang ada memenuhi hati, pikiran, benak kita Bapak Ibu. Tetapi dikatakan bahwa Roh Kudus, perantara inilah yang menolong, menguatkan kita, menyampaikan keluhan-keluhan kita itu ketika kita dalam kelemahan, dalam waktu kita berdoa. Ya, di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-15. Roma 8 ayat yang ke-15. Firman Tuhan katakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya,
Roh Kudus yang ada di dalam kita, saudara, menolong kita, ya. Roh yang menjadikan kita anak-anak Allah itu menolong kita untuk memanggil Allah itu, ya Abba, ya Bapa. Di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang keempat. Galatia 6 ayat yang keempat, firman Tuhan katakan, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh rohnya, roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tadi saya katakan, karena begitu banyaknya, seringkali begitu banyaknya tekanan-tekanan, persoalan masalah dalam hidup kita. Sehingga ketika kita datang berdoa, hanya air mata yang menetes. Ketika kita datang berdoa, hanya satu kata yang bisa hanya keluar, yaitu ya Aba yang Bapa. Itu pun saudara yang dikasih Tuhan, karena ada kekuatan yang Roh Kudus berikan di dalam kehidupan kita untuk berseru seperti itu, Bapak Ibu. Di tengah keadaan persoalan masalah, himpitan, seringkali apalagi itu dosa, saudara, seringkali kita takut untuk menghadap Allah. Tetapi kalau kita yakin percaya ketika kita dalam kelemahan, dalam dosa, kesalahan itu, kita datang kepada Tuhan. Kita minta ampun kepada Tuhan. Kita bertobat kepada Tuhan. Dia setia dan adil untuk mengampuni kita dan mengembalikan kita kepada posisi semula menjadi anak-anak Allah. Oleh sebab itulah saudara, ketika kita menjadi anak-anak Allah, kita diperkenankan, diberi kemampuan untuk memanggil Dia, ya Abba, ya Bapa. Tadi firman Tuhan katakan, Dia menolong kita dengan dikatakan sesungguhnya di dalam ayat pokok kita tadi, saudara yang dikasih oleh Tuhan, yaitu bahwa Dia menolong kita, saudara, ya. Roh itu dikatakan, Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ya, dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Artinya apa, saudara? Ada satu kekuatan, satu kegigihan, keinginan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, saudara, di dalam penyertaannya dalam hidup kita saat kita berdoa. Dan dikatakan ketika kita, saudara Yesus yang dikasih oleh Tuhan, benar-benar sungguh-sungguh berdoa di dalam roh, sekalipun tidak ada keluar sepatah kata pun dari kehidupan kita. Tetapi dikatakan itu pun adalah pekerjaan Roh Kudus. Di dalam tidak ada lagi kata-kata yang keluar, saudara, ya. Kita masih bertekun, kita masih terus percaya bahwa Allah itu hadir dan mendengar setiap keluhan kita. Itu pun pekerjaan Roh Kudus. Contohnya Hana, saudara. Di dalam 1 Samuel 1 ayat yang ke-13 dikatakan, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Ini satu kondisi yang sering juga bisa datang dalam kehidupan kita, saudara. Ya, tekanan itu datang, tetapi kita masih tekun berdoa, terus berdoa, banyak keluhan di dalam hati pikiran kita, sehingga gambaran seperti anak tadi, hanya komat kamit dan pasti air mata yang mengalir. Tetapi dikatakan roh itu menolong kita, menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan itu kepada Allah Bapa di sorga. Puji Tuhan. Bukan karena indah dan fasih lidahnya kita berdoa, saudara. Melainkan apa? Iman, kegigihan, kesungguhan kita di dalam berdoa. Itu pun dikerjakan oleh Roh Kudus sebagai perantara di dalam kehidupan kita pada saat kita datang berdoa. Ya, apabila dikatakan, saudara, kita hanya bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Dan ketika kita menyerahkan diri kita kepadanya,
dengan keberanian dan dipenuhkan dengan kekudusan dan kerendahan hati. Itu pun adalah pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, menolong kita di saat kita berdoa. Roh Kudus sebagai perantara bagi orang percaya dalam banyak hal, saudara. Tadi kita sudah melihat dalam keadaan kita berdoa, tidak ada lagi keluhan-keluhan. Ya saudara, keluhan-keluhan yang tidak terucapkan itu disampaikan kepada Tuhan. Di dalam keadaan kita, situasi hidup kita di akhir zaman ini, hidup yang penuh, dunia yang penuh kegelapan ini, saudara. Kejahatan yang begitu pekat ini, saudara. Ada banyak hal Roh Kudus itu terus mendampingi kita, membela, menolong, menjadi perantara dalam kehidupan kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya di tengah himpitan, di tengah keadaan yang semakin tidak menentu itu, apalagi, saudara, tentang iman kita. Keadaan zaman ini, pengajaran-pengajaran yang begitu liar, pengajaran-pengajaran palsu, guru-guru palsu, ya, iblis menyamar seperti malaikat terang, bisa membuat iman kita gugur, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tetapi saudara, dalam keadaan semuanya ini, Roh Kudus yang ada di dalam kita memenuhi kehidupan kita. Dia menolong kehidupan kita, bahkan membuat kita, memampukan kita mampu menguji segala sesuatu dalam kehidupan ini. Di dalam Yudas 1 ayat 20, Yudas 1 ayat yang ke-20 firman Tuhan katakan, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Berdoalah dalam Roh Kudus, ya, sehingga kita tidak akan tergerus oleh penyesatan, sehingga kita tidak akan, saudara, masuk ke dalam penyesatan itu. Kita akan tetap kuat di dalam iman kita, dan iman itu tidak akan gugur. Sekali Yesus, tetap Yesus. Ya, ketika kita pun datang berdoa, kita berdoa sesuai dengan kehendak Allah. Dikatakan tadi di ayat pokok kita, berdoa sehingga doa kita itu sesuai dengan kehendak Allah. Roh yang di dalam kita itu, saudara, Roh Kudus, ketika kita berdoa dalam Roh Kudus, roh yang di dalam hati kita itu tidak akan pernah bertentangan dengan firman Allah. Yakini itu, saudara. Dan pastikan itu ada dalam hidup kita. Sehingga kita tidak akan pernah salah berdoa, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Karena Roh Kudus yang ada di dalam kita dengan firman Tuhan itu tidak pernah bertentangan. Ya saudara yang dikasih oleh Tuhan. Keinginan-keinginan yang bertentangan dengan kehendak Allah tidak datang dari Roh Kudus. Ya, roh yang berdoa di dalam kita, ya saudara, senantiasa membawa kita. Ya, membawa kita, menyatukan kita kepada kehendak Allah. Menyatukan kita kepada pikiran Allah. Sehingga apa? Kehendak Allah. Ya, itu yang terjadi dalam hidup kita. Pikiran kita pun menjadi selaras dengan Tuhan. Cocok dengan Tuhan. Sehingga kehendak kita pun adalah kehendak yang menyenangkan hati Tuhan. Iya, jadi dalam hidup kita pun berdoa. Yang kita katakan, jadilah kehendakmu bukan kehendakku. Kehendak Tuhan dalam kehidupan orang-orang percaya adalah orang-orang percaya itu, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Bicara kebenaran adalah kekudusan Allah itu, saudara. Roh Kudus di dalam kehidupan kita, ya, menyampaikan kebenaran itu kepada kita. Karena saudara yang dikasih oleh Tuhan, dialah kebenaran itu. Dialah kebenaran itu, dan dia menyampaikan kebenaran kepada kita. Menuntun kita kepada seluruh kebenaran itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Oleh sebab itu, yakinkan dirimu ketika engkau terus mau dipenuhkan, dipimpin oleh roh itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Keadaan kita
yang kita kehendaki, yang kita kerjakan, yang kita pikirkan adalah hal-hal yang dari roh itu. Adalah hal-hal yang berkenan kepada Allah. Adalah hal-hal yang menyukakan hati Allah. Adalah hal-hal yang benar. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tadi kehendak Tuhan dalam hidup orang-orang percaya yang Roh Kudus memenuhi kehidupannya, yaitu Roh Kudus itu adalah orang percaya itu hidup dalam kebenaran. Karena Roh Kudus itu menyampaikan kebenaran, karena dialah kebenaran itu. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14, Yohanes 14 ayat yang ke-17, firman Tuhan katakan, Yohanes 14 ayat yang ke-17, ya, yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia. Tetapi kamu, ya, tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Roh Allah itu, Roh Suci itu, Roh Kudus itu, Roh yang tidak terbatas itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan dia adalah roh kebenaran itu, ya, memang dunia tidak menerima dia karena dunia tidak mengenal dia. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara dan saya adalah orang-orang yang mengenal dia. Ya, mengenal dia. Sebab dia menyertai kita dan diam di dalam kita. Hubungan Roh Kudus dengan orang percaya. Hubungan Roh Kudus dengan Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Seperti rumah dan penghuninya. Kita menjadi rumah bagi Roh Kudus. Masuk, memenuhi, menguasai tempat itu. Oleh sebab itu, berikan diri kita, saudara, untuk Roh Kudus itu yang menguasai, memenuhi sepenuhnya setiap ruang di dalam kehidupan kita. Ya, bahkan dikatakan di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13. Yohanes 16 ayat yang ke-13, firman Tuhan katakan, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, Roh Kudus jadi perantara bagi orang percaya. Dia penghubung, pembela, penolong dalam banyak hal. Dalam kehidupan kita, iman kita supaya tidak gugur dalam kebenaran, untuk kita tetap hidup di dalam kebenaran. Bahkan di dalam berdoa, menolong kita berdoa ketika kita berdoa dan meletakkan kehidupan kita, harapan kita, ya saudara, kerinduan kita kepada kuasa kehendak Allah, maka kehendak Allah itulah yang jadi. Oleh sebab itu, mari buka hati kita untuk Roh Kudus tetap berdiam. Roh Kudus memimpin, menuntun, mengarahkan kita kepada seluruh kebenaran Allah. Dan ketika engkau lemah, saudara, waktu engkau berdoa sekalipun, Roh itu ada di dalammu, menolong engkau, keluhanmu, sampai ke hadirat Allah, sampai kepada Allah yang berkuasa menolong kita. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita datang terus kepada Tuhan. Firman Tuhan sudah kita dengarkan. Apapun saat ini beban persoalanmu, apapun beban yang memberatkan dirimu saat ini, saudara, datang dan hampiri. Ada Roh Kudus yang hadir saat ini dimanapun engkau berada. Dia manis, dia lembut. Roh Kudus, kau hadir di Mari buka hatimu untuk dia. Roh Penuhi dirimu, ku menolong engkau. mengasihimu. Datang dan hampiri dia. Kau lembut,
Oh, dia begitu manis. Kaulah Dia penghiburku, penolong yang sejati. penolongku, Oh, haleluya. diutus Bapa. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kau hadir untuk setiap kami Tuhan. Ku Kami mau terus mengharapkan Engkau, mengasihi Engkau Tuhan. Kau Haleluya. manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Amin, 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 amin. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. hadir Roh dalam kami. Kudus, ku Kami mengharapkan mengasihi-Mu. Engkau Tuhan. Kami Kau mengharapkan-Mu. lembut, Kau Menolong manis, kami, Kaulah menolong penghiburku, kami, membela kami. penolongku, Oh, diutus haleluya, Bapakku. haleluya, haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Glory, glory, Roh glory. Kudus, Kau hadir di Kau mau sini. hadir buat setiap kami Tuhan. Roh Kudus, Kau yang mengenal setiap keberadaan kami. Kau mengenal setiap Kau anak-anak-Mu. lembut, Kau Kau mau manis, hadir Kaulah penghiburku, menolong kami. penolongku, Oh, glory. diutus Kami mau Bapakku. buka hati kami. Ku buka Kami mau hati buka hidup untuk kami. Roh-Mu Kau Tuhan. penuhi untuk Ku Kau buka mengisi hati penuh seluruh kehidupan menyembah-Mu kami. Yesus. Oh, Kau hadir dengan kuasa-Mu. Jamahlah Membela kami, kami, memberi penuhi sukacita bagi kami, memberi dengan kuasa damai di tengah Allah Maha keadaan yang Tinggi. sulit. Haleluya. Ku buka Kami mau hati buka hati untuk kami. Roh-Mu Roh Tuhan. Kudus, Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha terbatas itu Tinggi. Tuhan. Glory, 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 glory. Haleluya, haleluya. Kami lemah Tuhan. Kami tidak mampu Tuhan. Di tengah begitu banyaknya keadaan yang sukar, sulit, payah dalam hidup kami. Yesus, Roh-Mu yang kudus, Kau berikan bagi kami, menolong kami. Ya Rakanlah bayaska, glory ya Ralamatur, glory, glory, glory. Roh-Mu yang menjadi kekuatan kami. Roh Kuduslah yang menjadi penolong penghibur kami. Haleluya, haleluya. Ya Rabatakin nalamatukan ya labasa.
anak-anak-Mu Tuhan. Kau lihat keberadaan kami Tuhan. Kami buka hati kami. Kami undang roh yang tak terbatas itu memenuhi kami, mengisi penuh ruangan dalam hidup kami. Kau yang menguasainya Tuhan, Kau yang menguasainya Tuhan, Kau yang ambil alih seluruh hidup kami. Ya takinallalabasa, ya lalabatu, ya labaka, Korea lama takinallamasa, ya lalabatu. Sekina glory, 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 glory. Haleluya. Ada harapan di dalam Tuhan. Ada sukacita penghiburan di dalam Engkau. Amin. 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 Ini kami Tuhan. Ini kami, ini kami, ini kami. Oh, kami buka hati kami seluas-luasnya untuk Roh-Mu tinggal, untuk Roh-Mu memenuhi, untuk Roh-Mu memimpin, untuk Roh-Mu yang tak terbatas menyatakan kemuliaan Allah itu. Ya Rabbatakinallamaya, kami akan melihat hal-hal yang ajaib di dalam Engkau, pertolongan Tuhan. Kini kami membuka hati kami, kini kami membuka hati hidup kami Tuhan. menyembah-Mu Yesus. Yesus, Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami Jamah setiap dengan kami. kuasa Kau yang menjamah dan meneguhkan kami. Buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Glory, glory, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Bekerja lebih lagi di dalam kami. Bekerja lebih lagi di dalam kami. Tunjukkan kuasa-Mu Tuhan. Permuliakan diri-Mu dalam kami. Lebih dan lebih lagi. Doaku kehadiran
Nyatakan kuasa-Mu, Roh Kudus. Roh Allah yang suci, Roh yang tak terbatas itu. Bekerja terus mengambil alih hidup kami dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebenaran firman-Mu yang datang bagi kami. Orang-orang yang berharap sepenuh kepada Tuhan. Orang-orang yang terus mempertahankan iman di hadapan Tuhan. Kami bersyukur ada firman-Mu bahwa Engkau selalu ada bagi kami. Penghubung bagi kami, perantara bagi kami. Bahkan Engkau penolong dan pembela kami. Dalam segala situasi hidup kami, keadaan hidup kami, Engkau menolong kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Tanamkan firman-Mu dalam hidup kami. Allah yang Maha Kudus, Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang lembut, tetaplah penuhi kami. Tetaplah tuntun kami. Tetaplah ajari kami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kami tetap ada di dalam kebenaran Allah itu. Sehingga hidup kami tidak akan mendukakan hati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini hamba-Mu berdoa Tuhan. Dimanapun anak-anak-Mu saat ini berada, mereka datang beribadah, berdoa, mendengar firman-Mu, memuji, menyembah Engkau Tuhan. Apapun keberadaan mereka saat ini Tuhan, beban persoalan sakit, penyakit, tantangan hidup, bahkan mungkin iman mereka mulai tergoncang. Roh Kudus tolong. Roh Kudus bangkitkan Roh-Mu dalam kami semua. Untuk kami tetap berdiri teguh di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, jamahan-Mu terjadi bagi setiap kami. Kekuatan Allah turun atas kami. Dan penghiburan sukacita-Mu memenuhi hati pikiran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat seluruh rangkaian ibadah ini Tuhan. Engkau hadir di mana kami berada. Dan Engkau menyatakan kuasa-Mu, pertolongan-Mu, pimpinan-Mu. Kami letakkan hidup kami tetap di dalam kuasa penyertaan Roh Kudus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri ibadah ini Tuhan. Kami siap terus menerima berkat yang datang daripada Allah Bapa di sorga. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan indah manis bersama Roh Kudus menyertai kami saat ini, besok sampai selama-lamanya. Berkat yang indah luar biasa ini kami terima hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.